welcome back to my channel. I'm Azahra and enjoy this video. Aku yakin teman-teman di sini itu udah pada tahu apa itu TOEFL dan skill apa saja yang akan diujikan di dalam TOEFL itu sendiri. Nah, TOEFL itu sangat penting buat teman-teman, buat kita, khususnya buat teman-teman yang masih kuliah dan teman-teman yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Kenapa? Karena nilai TOEFL itu biasanya menjadi salah satu dokumen yang harus dilampirkan untuk mendaftar sidang skripsi dan juga menjadi salah satu persyaratan untuk melamar pekerjaan. Nah, karena urgenitas tersebut, aku di sini akan share ke teman-teman sedikit tips and tricks dan pembahasan mengenai beberapa soal TOEFL di structure and written expression. So, let's get to the list. Oke guys, di sini kita akan membahas 10 contoh soal TOEFL di structure and written expression. Tapi sebelum kita ke pembahasan, aku akan ngasih kesempatan buat teman-teman buat menjawab per soal 15 detik. Oke? Kita langsung ke soal yang pertama. Oke, soal yang pertama, kita langsung ke pembahasan ya teman-teman. Nah, soal pertama ini adalah tentang word order. Sebenarnya kita bisa ngerjakan soal ini tuh cepet banget dalam hitungan detik aja. Oke, di sini kita abaikan saja after the funeral karena di sini tuh kayak tidak mempengaruhi kalimat setelahnya gitu. Dan di sini ada yang bergaris biru, the residents of the apartment building. Ini adalah noun phrase sebagai subjek. Nah, dalam satu kalimat itu harus ada satu subjek dan satu verb. Nah, itu adalah sebuah kewajiban dari sebuah kalimat. Nah, di sini karena sudah ada subjek, maka yang dibutuhkan adalah verb dan objek. Kita lihat opsi A, B, C, dan D. Di sini semuanya menggunakan send. Nah, send ini adalah verbnya. Nah, di sini juga ada note nih teman-teman. Subjek dan objek tidak boleh ada yang menghalangi. Baik itu berupa adverb, adjective, atau kalimat lain seperti itu. Jadi setelah kita analisis ternyata di opsi A, B, C, dan D objeknya adalah flowers. Nah karena tadi subjek dan objek itu tidak boleh ada yang menghalangi, maka jawaban yang tepat adalah opsi C. Send flowers faithfully to the cemetery each week. Oke, kita next ke soal yang kedua. Oke teman-teman, kita langsung ke pembahasan soal yang kedua. Nah, di sini ada yang namanya konektor nih teman-teman. Karena tadi kan hanya ada satu subjek dan satu verb. Nah, kalau ada dua subjek, maka ada dua verb dan satu konektor. Nah, di sini kita tahu nih teman-teman, subjek dari kalimat ini adalah the committee, verbnya adalah has met. Nah, di sini ada konektornya ada and. Berarti di kalimat setelahnya harus ada yang namanya subjek dan verb, satu subjek dan satu verb. Nah, kita lihat opsi A, B, C, dan D ya teman-teman. Di opsi A, kenapa salah? Karena ini adalah menunjukkan plural, sedangkan di kalimat yang ada di soal itu menunjukkan singular.
Nah, teman-teman, subjek di kalimat pertama dan subjek di kalimat kedua harus sama-sama singular atau plural. Tidak boleh yang satunya itu singular, yang satunya itu plural. Jadi harus setara dan sama. Opsi A dan C adalah opsi yang sudah jelas salah. Kenapa? Karena di A ini tadi plural dan di opsi C menggunakan its. Sedangkan its ini sendiri adalah menunjukkan kepemilikan. Jadi tinggal opsi B dan D. Nah, di opsi B ini salah karena menggunakan themselves yang seharusnya menggunakan itself karena merujuk pada the committee. Seperti itu, teman-teman. Jadi, opsi yang benar adalah opsi D. It has reached a decision. Gimana? Mudah kan? Kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Soal ketiga. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Nah, jawabannya adalah D. Kenapa bisa D? Karena di sini tuh opsi A ini menggunakan lonelessly. Ini tuh adalah word hence yang tidak bisa digunakan pada kalimat ini. Kenapa? B dan C itu juga salah, kata A gitu ya. Karena uh, opsi B dan C ini menggunakan never dan ever, sedangkan not itu tidak bisa diikuti oleh never dan ever. Karena pada soal itu menggunakan has not. Jadi opsi A, B, dan C itu salah. Opsi yang benar adalah opsi D dan kalimat ini menunjukkan present perfect tense. Ada subject, kemudian has atau have, plus verb 3 plus object. Udah kan? Oke, next soal keempat. Oke teman-teman, sudah cukup ya waktunya untuk menelaah kira-kira jawaban mana yang benar. Kita akan langsung ke pembahasannya. Pembahasan soal nomor 4. Nah, di sini itu artinya kalimat soalnya itu adalah Jones nilai Jones di tes itu menjadi yang tertinggi di kelas. Nah, kalimat selanjutnya yang sesuai itu kira-kira apa dan menggunakan model auxiliary apa seperti itu. Nah, opsi A, you should study last night. Should itu digunakan untuk memberikan saran. Berarti ketika digabungkan ke soal itu cocok apa enggak? Enggak kan? Karena uh, Jones ini sudah selesai tesnya seperti itu. Kemudian opsi B, he should have studied last night. Should have itu digunakan untuk memberikan kritik atau mengekspresikan penyesalan seseorang gitu. Kalau seumpama Jones ini menyesal, maka kemungkinan skor yang dia dapat itu jelek atau tidak sesuai dengan KKM atau keinginan dia begitu. Jadi sangat tidak mungkin jika dia menyesal tetapi dia mendapatkan nilai yang tertinggi. Kemudian nih, opsi D, he must had to study last night.
Nah, ini sudah jelas-jelas salah, teman-teman. Kenapa? Karena setelah model itu harus diikuti oleh base form atau verb 1 tanpa tambahan s atau es, tanpa tambahan to di depannya, dan tanpa tambahan d atau ed atau berbentuk past. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah opsi C, yaitu he must have studied last night. Must have itu menunjukkan asumsi. Jadi ketika digabungkan dengan kalimat di soal, berarti seperti ini. Uh, Nilai Jones itu tertinggi di kelas ketika ujian karena kemungkinan dia belajar kemarin malam. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal kelima. Oke, teman-teman, kita langsung ke pembahasan ya. Nah, di sini kita telah dulu di soalnya, Henry sebagai subjek, will not be able itu sebagai verb, dan to attend a meeting tonight ini adalah complementnya. Tidak susah ditulis juga tidak apa-apa, karena yang terpenting di sini sekali lagi yaitu subjek, verb, dan connector. Di sini ada konektor yaitu because. Nah, karena di sini ada satu subjek, satu verb, satu konektor, maka yang dibutuhkan adalah satu subjek dan satu verb di kalimat setelah konektor. Di sini jawaban yang tepat adalah opsi B. Nah, kenapa opsi B? Nah, kita akan mundur lagi ke opsi A. Nah, di sini salahnya adalah to teach. Kenapa to teach itu salah? Karena di sini ada must. Must ini adalah sebagai model yang tadi aturannya adalah model plus base form. Jadi tidak diikuti oleh to infinitive atau bentuk s atau es. Jadi opsi A salah. Kemudian opsi C, of he will teach a class. Nah, di sini salah karena ini kan menggunakan because of. Nah, because of ini harus diikuti oleh noun phrase. Kalau hanya because itu langsung diikuti oleh klausa lengkap, yaitu ada subjek dan ada verbnya. Jadi kalau di depannya ada of, ini sudah salah karena kalimat setelahnya itu adalah he will teach, seperti itu. Kemudian opsi D ya teman-teman, opsi D ini salah karena di sini ada have, ya kan teman-teman, ada have. Nah, seharusnya have ini diikuti oleh verb 3. Nanti bentuknya berupa present perfect. Nah, dan juga ketika ini dibuat present perfect, maka will juga harus dihapus. Tapi kalau niatnya untuk menuliskan present future continuous, maka will di sini harus ditambah be baru teaching, seperti itu teman-teman. Jadi ini sebenarnya bisa menjadi present perfect atau future continuous, present future continuous. Nah, di sini jawabannya benar adalah B. He will be teaching a class. Nah, ini adalah bentuk future continuous tense. Ada subject plus will be plus verb ing plus object. Oke, dari sini bisa dipahami kan teman-teman? Oke, next questions.
Oke, teman-teman, sudah cukup nih waktunya buat menelaah mana kira-kira jawaban yang benar. Nah, di sini kita langsung ke pembahasan. Nah, pada soal ini kita akan membahas tentang positive agreement. Eh, ini aku sudah kasih apa ini rumusnya ya, rumus dari positive agreement yaitu so plus auxiliary plus subject. Nah, kita akan bahas satu-satu dari opsi A. Kenapa opsi A ini menjadi opsi yang salah? Sama langsung ke opsi B aja ya sekalian. Opsi A dan B ini salah karena dia tidak memiliki bentuk auxiliary. Nah, bentuk auxiliary dari kalimat ini tuh apa sih gitu ya? Jadi, karena di sini kalimatnya itu adalah tunggal dan di sini tuh verbnya adalah realize menggunakan S. Jadi, auxiliary yang digunakan itu adalah does. Nah, begitu juga dengan C. Kenapa C ini salah? Karena um, ini sudah jelas-jelas salah ya, karena tidak sesuai dengan ini apa strukturnya atau rumusnya dari positive agreement. Jadi yang sesuai dengan uh, rumus dari positive agreement yaitu hanya pada opsi D yaitu so does Florida. Oke, kita lanjut ke soal yang ketujuh. Oke, mungkin cukup nih teman-teman untuk mengira-ngira mana kira-kira jawaban yang sesuai. Kita lanjut pembahasan. Nah, di sini ini kita akan membahas mengenai reported speech. Terdapat beberapa aturan dalam mengubah quoted speech menjadi reported speech. Nah, ini mungkin teman-teman bisa mencari lebih banyak referensi ya di buku pegangan grammar atau di internet juga banyak sekali yang membahas tentang quoted speech and reported speech. Nah, di sini aku langsung kayak mengkomenkan yaitu dari present tense harus diubah menjadi past tense. Jadi ketika quote speech-nya itu adalah simple present, maka reported speech-nya harus berubah menjadi simple past tense. Nah, kita lihat pada opsi A. Di sini opsi A masih menggunakan simple present. Masih menggunakan verb 1, can. Jadi ini sudah salah ya teman-teman. Kemudian opsi B ini tidak sesuai dengan aturan reported speech-nya. Karena di sini tuh harusnya tidak ada be. Kemudian di opsi D ini juga tidak sesuai dengan bentuk reported speech karena menggunakan will. Harusnya menggunakan would atau could seperti verb 2-nya. Nah, jawaban yang benar yaitu ada di opsi C, yaitu menggunakan could. Jadi ini kemungkinan bentuk quote speech-nya itu adalah simple present, kemudian diubah menjadi simple past tense. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-8. Oke, teman-teman, kita langsung ke pembahasan aja ya. Mungkin cukup waktunya untuk menjawab soal ke-8. Nah, ini tadi soalnya tuh hampir sama ya, hampir mirip sama soal-soal sebelumnya. Di sini ada subjek dan di sejurnya ada subjek. Kemudian verbnya adalah will be difficult.
Kemudian di sini juga konektor. Nah, kembali lagi ke aturan yang pertama, yaitu ketika di situ ada satu subjek, ada satu verb, dan satu konektor, maka yang dibutuhkan adalah satu subjek dan satu verb. Untuk opsi C dan D, kenapa kita langsung coret? Karena opsi ini sudah jelas-jelas salah, teman-teman. Tidak sesuai dengan word order. Kemudian kenapa opsi A ini salah? Karena opsi A menggunakan kata ganti the organization itu menjadi they. Dan ini salah karena the organization itu bersifat tunggal yang seharusnya kata gantinya adalah it. Jadi jawaban yang benar adalah opsi B. Oke, kita next ke soal nomor 9. Oke, mungkin cukup ya waktunya untuk menjawab nomor 9. Oke, di sini ada satu subjek, satu verb, dan di sini kita membutuhkan konektor, satu subjek dan satu verb lagi. Nah, ketika kita menelaah dari opsi A sampai D, di sini kita tahu bahwa konektor yang digunakan yaitu when. Nah, kemudian konektor ini nanti akan diikuti oleh subjek dan verb kan teman-teman. Jadi the teacher ini the students di sini. Oke, di sini kita membutuhkan subjek dan verb. Nah, opsi C dipilih karena di sini sudah ada subjek yang jelas yaitu they. Kemudian untuk verbnya adalah should return. Sedangkan opsi A, B, dan D ini tidak sesuai dengan ketentuan dari susunan kalimat pada kalimat yang menggunakan konektor. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke the last question, number 10. Oke teman-teman, soal terakhir ini tuh bisa langsung dilihat ya, maksudnya udah langsung kelihatan nih jawabannya. Oke, kita langsung ke pembahasan aja ya. Nah, di soal nomor 10 ini kita akan membahas mengenai tag question. Nah, apa itu tag question? Jadi tag question ini digunakan untuk mengkonfirmasi atau memastikan informasi dan juga dapat digunakan untuk mendapatkan persetujuan dari orang lain seperti itu. Tag question ini menggunakan auxiliary verb yang sama dengan main sentence-nya. Pada kalimat di atas, auxiliary verb-nya adalah ini there ya. Jadi yang digunakan nanti adalah there. Ini sebagai apa namanya itu tadi auxiliary verb-nya. Nah, kemudian jika main sentence-nya ini positif, maka tag question yang digunakan harus negatif. Begitu juga sebaliknya, kalau di main sentence-nya ini menggunakan negative form, maka tag question-nya harus afirmatif atau positif. Nah, seperti yang kita lihat di sini bahwa kalimat ini menggunakan negative form, yaitu there has not, menggunakan not, negatif. Jadi tag question yang digunakan harus positif. Dari opsi A, B, C, dan D yang sudah salah yaitu adalah opsi B dan C, karena di sini mereka juga menggunakan negatif gitu. Jadi ini sudah salah ya teman-teman. Kemudian kenapa opsi A ini salah? Karena tadi kembali menggunakan tag question ini harus menggunakan auxiliary yang sama dengan main sentence. Nah, auxiliary sentence-nya di main sentence itu adalah has. Jadi jawaban yang benar adalah opsi D, has there. Gitu teman-teman.
Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah beberapa contoh soal dari structure and written expression di soal TOEFL. Sebenarnya kalau kita lihat dari contoh soal tadi itu, soal-soal TOEFL itu mudah kok kalau kita tahu bagaimana tips and triknya agar cepat dalam menjawabnya. Dan juga terus banyak latihan, cari lebih banyak referensi soal TOEFL agar kita jauh lebih siap untuk menghadapi soal-soal TOEFL di tes yang akan kita ikuti nanti. Thanks for watching my channel and see ya!